Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tidak pernah puas mengejar harta, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dan hatinya sangat menderita. Ya, jadi ya kita ini kalau tampil ya, bergaul, berinteraksi dengan teman dan lain-lain, ya apa adanya saja. Tentu hidup kita, hati kita ya biasa-biasa saja. Tetapi orang yang begitu mementingkan ya gengsi dan citra diri, itu hidupnya amat sangat menderita. Jadi di wilayah Afrika sana ya, ada kisah menarik. Jadi dia ini merasa dirinya ini sebagai orang yang populer ya, karena merasa dirinya populer, dikenal orang banyak, padahal tidak ada yang tahu juga dengan dia ya. Nah, jadi kemana-mana, misal kalau harus menghadiri sebuah acara untuk menjaga gengsi ya, dia tidak punya mobil, maka dia terpaksa harus ngerental mobil atau menyewa mobil ya. Padahal kalau dia tampil apa adanya saja, naik angkutan umum atau naik sepeda motor begitu kan, itu biayanya murah-murah saja. Tetapi karena begitu menjaga gengsi tadi, maka biaya hidupnya amat sangat besar ya, terpaksa hutang ke sana kemari. Nah, itu contoh ya, betapa orang yang begitu mengejar gengsi ya, termasuk di dalamnya adalah mengejar harta, karena untuk menjaga gengsi tadi, prestis itu tetap tinggi, kan dibutuhkan biaya yang besar ya, sehingga orang kemudian menjadi begitu mencintai harta benda dengan cara yang berlebihan. Yang terjadi apa? Yang terjadi hatinya amat sangat menderita. Kenapa menjadi menderita? Ya jawabannya mudah saja. Ya, dia punya cinta. Misal mantan kepada kita. Dia mencintai sesungguhnya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jika dia merenung jujur, dia mengakui mencintai, tetapi dia harus terus mengingkari hati nuraninya bahwa dia mencintai. Mungkin karena kita tidak punya harta seperti apa yang dia harapkan, seperti target yang dibebankan oleh orang tuanya ya. Nduk, kamu anak sulung, adikmu masih 3 yang belum bekerja, yang belum menikah ya. Kami sudah tua, sudah tidak sanggup lagi kerja. Nanti adik-adikmu itu adalah tanggung jawabmu untuk menyekolahkan, menikahkan, dan seterusnya. Lah kalau kemudian dia bertahan dengan kita, ya repot kan? Maka dia terpaksa mengingkari kebenaran di dalam hatinya bahwa dia mencintai kita demi agar mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Kan kalau menikah itu kan dapat harta dengan cara yang mudah ya, sehingga dia bisa membeli gengsinya ya, dia bisa menjadi donatur tetap untuk keluarganya, untuk adik-adiknya dan seterusnya tadi ya. Nah, jadi orang tuh memang menjadi matre itu ya.
salah satu faktor utamanya apa? Hasil didikan dari orang tua. Ya, kalau orang tua terus yang dikatakan setiap hari ya, cari suami yang kaya. Ya, kenapa? Karena kaya itu adalah kunci untuk menuju hidup yang enak. Padahal tidak demikian. Kita banyak melihat orang yang kaya raya, uangnya banyak, propertinya banyak, tetapi hatinya selalu merasa kesepian dan menjadi orang yang paling menderita ya. Nah, jadi nih sekarang misal mantan sanggup mengkhianati karena melihat ada orang lain yang dia rasa lebih prospektif. Orang tuanya bakal senang nih kalau dia dapat orang ini karena orang ini uangnya banyak dan lebih menjanjikan dari kita. Padahal dia tidak akan mendapatkan apapun juga ya dengan cara-cara yang demikian. Nah, maka sesungguhnya kita semua itu sudah diingatkan ya di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Kenapa mencintai dengan kecintaan yang berlebihan? Karena untuk mendapatkan harta benda tadi ya, orang sanggup melakukan apa saja, termasuk mengkhianati orang yang selama ini mencintai dia dengan tulus ya, sudah merawat dia, sudah melindungi dia, sudah menafkahi dia, membantu dia, merawat dia ketika dia sakit dan seterusnya. Dia khianati, bahkan dia pura-pura tidak kenal ya, demi apa? Demi harta. Nah, itu namanya orang-orang yang sudah kehilangan hati nuraninya, sudah kehilangan etikanya demi untuk mendapatkan harta benda dengan cara yang mudah. Orang boleh tidak jadi kaya, boleh, tapi tentu dengan kerja keras. Dan kerja keras itu capek, dibutuhkan kesabaran, ketekunan, ya berdoa terus. Dan tidak banyak orang yang sanggup menjalani proses yang seperti ini. Maka memang orang kaya tidak banyak kan. Nah, orang kemudian mencari jalan yang gampang-gampang saja. Ya salah satunya tadi menikah dengan orang kaya atau menjadi menantunya orang kaya dan seterusnya. Nah, maka ya orang-orang yang mencintai harta benda dengan cinta yang berlebihan seperti ini ya, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan apapun di dalam kehidupannya. Harta yang dia harapkan itu malah akan menjadi sumber azab bagi dia. Harta yang dia harapkan ya, itu hanya menjadi seperti orang yang mengejar fata morgana. Ya, jadi kalau kita berada di jalan raya siang hari dalam keadaan panas terik matahari, itu kan kita sering melihat ada fata morgana. Seperti di depan sana ada genangan air. Kalau kita kejar begitu, pindah lagi ke depannya sana. Kita maju lagi, pindah lagi ke depannya lagi. Jadi tidak akan pernah didapatkan karena memang fata morgana itu sesuatu yang
tidak pernah ada. Maka di dalam surat At-Takasur ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhaakumut takasur, bermegah-megahan dengan harta telah mencelakakan kalian. Maka apa yang ada di dalam surat At-Takasur ayat yang pertama ini adalah jawaban yang sangat tegas. Bagaimana dan di mana kedudukan mantan yang sanggup mengkhianati kita hanya demi harta, maka dia akan mengalami keadaan seperti yang diingatkan di dalam surat At-Takasur ayat yang pertama. Dia tidak akan mendapatkan apapun dari yang dia cari, dari apapun yang dia kejar tadi, dari apapun yang dia inginkan. Ya, dan yang pasti setelah lelah mengejar harta, tidak dapat apa-apa, hatinya akan selalu terasa kering, karena dia tidak akan pernah lagi menemukan dan mendapatkan cinta yang sejati di dalam hidupnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.